فأبوا يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم. Jadi diterangkan yang kemarinnya bahwa macam-macam manusia itu ada 3. Yang pertama adalah manusia yang benar-benar mentauhidkan Allah dan mereka setia dengan janji mengesahkan Allah. Kemudian mereka turun dari semua kekayaan mereka, artinya mereka kasihkan semua kekayaan mereka sehingga tidak menyimpan 1 dinar pun, 1 dirham pun, dan mereka tidak mau untuk membahas kenapa wajib zakat. Yang penting mereka keluarkan semua kekayaan mereka, tidak membahas detail-detailnya zakat, kenapa wajib zakat, karena mereka sudah tidak mau dengan kekayaan. Mereka maunya Allah saja. Hatta qila ba'dihim kam yajibu min az-zakati fi 200 dirhamin faqala amma 'ala al-awami bi hukmi syar'i fa 5 dirahima wa amma nahnu fa yajibu 'alaina badlul jami'i. Oleh karena seperti itu tauhid mereka, sampai-sampai ada pernah ditanyakan kepada ini kelompok pertama, kelompok yang mengesahkan Allah, benar-benar jujur mengesahkan Allah. Pertanyaannya begini, berapa kewajiban zakat dalam harta 200 dirham? 200 dirham itu 1 nisab, berapa wajib zakatnya? Ternyata ulama yang tauhidnya tinggi ini menjawab begini, kalau menurut orang awam dengan hukum syara itu kewajibannya adalah 5 dirham. 5 dirham itu namanya rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur, seperempatnya 1/10. Kalau menurut kami yang ahli tauhid itu ya semuanya harus 200 dirham itu harus dikeluarkan semua. Sampai begitu. Walihada tasaddaqa Abu Bakrin bi jami'i malihi wa Umaru bi syadri malihi faqala sallallahu alaihi wasallam ma abghayta ahlik faqala mithlahu. Faqala Abi Bakrin radhiyallahu anhu ma abghayta ahlik qala Allah wa rasulah. Faqala sallallahu alaihi wasallam bainakuma ma bainah giltaihima. Dan oleh karena tauhid mereka sangat tinggi, pernah sahabat Abu Bakar bersedekah, semua kekayaannya disedekahkan, tidak menyisakan sedikit pun. Kemudian Sayyidina Umar bersedekah separuh kekayaannya beliau sedekahkan. Bahkan merasa Abu Bakar tidak seperti itu. Kata Sayyidina Umar, saya beberapa hal sering kalah sama Abu Bakar. Sekarang saya harus mengalahkan Abu Bakar. Saya sedekahkan separuh kekayaan saya. Setelah sampai di Rasulullah dan masing-masing menyerahkan sedekahnya, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, yang menyisakan apa di rumah kamu dengan sedekah ini? Apa yang tersisa dari kekayaanmu? Sayyidina Umar berkata, mislahu, seperti ini Rasulullah, seperti yang saya sedekahkan. Misalnya 100 juta, ya di rumah tinggal 100 juta misalnya ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, anak bini kamu Abu Bakar? Ternyata jawaban Abu Bakar hebat sekali, mengejutkan. Saya hanya menyisakan Allah dan Rasulnya, Rasulullah, kata Abu Bakar. Tercengang Sayyidina Umar. Wah, berarti saya gak bisa mengalahkan Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Di hadis lain. Kemudian Rasulullah
berkata, antara kalian semua, kalian berdua ialah punya derajat yang ada di antara dua sedekah kalian. Umar separuh kekayaannya, Sayyidina Abu Bakar seluruh kekayaannya disedekahkan, ya derajatnya selisihnya seperti itu kata Rasulullah. Fasadiqu wafa bitamami sidqi falam yumsik siwal mahbubi indahu wa wa Allahu wa rasuluh. Jadi orang yang jujur, siddiqu saja ya, jangan siddiqu. Jadi Abu Bakar Siddiq memenuhi kejujurannya. Abu Bakar Siddiq orang yang jujur bukan kata-kata saja, jujur juga dalam perbuatan. Abu Bakar Siddiq telah melaksanakan kejujuran yang sempurna. Jadi karena sempurna, karena maksimal sudah kejujuran Abu Bakar, beliau tidak menyisakan selain Allah yang beliau cintai. Hanya Allah yang dan Rasulnya yang disisakan oleh Abu Bakar untuk menjalani hidup beliau. Allah dan Rasul. Al-qismu tsani darajatuhum duna darajati hadza wa hum al-mumsikuna amwalahum al-muraqibuna limawaqitil hajati wa mawasimil khairati fa yakunu qasduhum fil iddikhari al-infaqu ala qadril hajati duna tana'umi wa sarful fadili an al-hajati ila wujuhil khairi mahma dhahara wujuhuha. Kelompok yang kedua, ada 3 kelompok tadi ya. Kelompok yang kedua manusia itu ialah derajatnya masih di bawah dari kelompok pertama. Siapa mereka? Kelompok kedua ini adalah orang-orang yang masih menahan kekayaan mereka. Mereka pegang kekayaan mereka dan mereka mengantisipasi waktu-waktu kebutuhan, waktu ada banjir, waktu ada paceklik, ada krisis. Dan mereka menunggu mawasim al-khairat, musim-musim kebaikan, musim zakat misalnya. Jadi tujuan mereka menabung atau menyimpan kekayaan mereka adalah tujuannya untuk diinfakkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, maka mereka persiapkan uang itu di rumah. Mereka menyimpan tidak untuk menikmati kekayaan mereka, tidak. Mereka menyimpan kekayaan mereka adalah sorful fadil, yang lebih dari kebutuhan mereka berikan ke jalan-jalan kebaikan. Ketika jalan-jalan kebaikan itu sudah tampak, sudah ada. Fa ulai la yaqtasiruna ala miqdaril hajat. Nah, kelompok kedua ini tidak membatasi hanya sekedar zakat. Selain zakat sudah tidak mengeluarkan kekayaannya, tidak seperti itu. Yang penting ada kebutuhan walaupun bukan zakat. Waqad dhahaba jama'atun min at-tabi'ina ila anna fil mali huquqan siwa zakati kan khayyi wal syabiyyi wada'in wa mujahidin. Ternyata memang banyak para tabi'in itu berpendapat bahwa harta kekayaan itu ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban lagi selain zakat. Jadi kewajiban bukan hanya zakat saja. Itu yang berpendapat seperti itu, seperti Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, Imam Adha bin Abi Rabah, Imam Mujahid. Mereka berpendapat bahwa ada kewajiban lain selain zakat. Qala Sya'bi ba'da an qila lahu hal fil mali haqqun siwa zakat, yaqala na'am.
Na'am, amma sami'ta qawlahu azza wa jalla wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama al-ayata. Imam Syafi'i pernah ditanyakan setelah Imam Syafi'i berkata setelah ada pertanyaan kepada beliau, pertanyaannya apakah ada kekayaan itu ada kewajiban lagi selain zakat? Setelah Imam Syafi'i menjawab, ada ya, ada. Apa belum dengar kamu firman Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan dia memberikan harta kekayaannya padahal dia mencintai kekayaannya itu, dia kasihkan kepada kerabat-kerabat, kepada saudara-saudara. Al-ayat wastadallu biqaulihi azza wa jalla wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka para tabi'in yang berpendapat ada kewajiban lagi selain zakat itu, mereka mengambil dalil sabda firman Allah Ta'ala, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian kekayaan yang telah saya kasihkan rezeki kepada mereka, mereka keluarkan, mereka infakkan, mereka sedekahkan. Al-Baqarah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan juga dalilnya kata mereka ada firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah kalian semua sebagian dari kekayaan yang kami rezekikan, kami kasihkan sebagai rezeki kepada kalian semua. Wa za'amu anna dzalika ghairu mansukhin bi ayati zakati bal huwa dakhilun fi haqqil muslim 'alal muslim. Para tabi'in yang berpendapat bahwa ada kewajiban selain zakat itu mereka berkeyakinan bahwa ayat-ayat di atas, ayat tadi itu tidak mansukh dengan ayat zakat. Jadi ayat tersendiri, kewajiban tersendiri. Ayat-ayat itu masuk di dalam hak kewajiban orang muslim atas muslim yang lain.